Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, bukan partisipasi masyarakat yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Revina Rifai dengan MPM 2022-21500-100. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya dapat membahas tema demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Islam merupakan agama yang mengatur hubungan manusia dengan Allah maupun sesama manusia. Oleh karena itu, Islam juga memiliki pandangan mengenai pemerintahan, kepemimpinan, dan penegakan hukum yang bertujuan menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita tahu, demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam Islam, konsep yang mendekati demokrasi adalah syura atau musyawarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan urusan mereka diputuskan dalam musyawarah di antara mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan melalui musyawarah. Namun, demokrasi dalam Islam memiliki perbedaan dengan demokrasi liberal. Dalam Islam, kebebasan dan keputusan rakyat tetap harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya suara mayoritas tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama dan keadilan. Dengan demikian, Islam menerima prinsip partisipasi masyarakat, keadilan, persamaan hak, dan musyawarah selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti yang kita ketahui, kepemimpinan Islam disebut dengan imamah atau khilafah, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini pastinya juga menjelaskan bahwa kepemimpinan bukan sekedar jabatan, melainkan tanggung jawab yang besar. Seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki beberapa sifat utama nih, yaitu amanah, dapat dipercaya, adil, tidak membeda-bedakan dalam mengambil keputusan, jujur, berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran dan syariat Islam. Yang keempat, bijaksana, mampu mengambil keputusan yang tepat. Yang kelima, bertanggung jawab. Contoh teladan kepemimpinan dapat dilihat dari Rasulullah SAW dan para khulafur rasyidinnya yang memimpin dengan penuh keadilan dan mengutamakan kesejahteraan umat. Penegakan hukum merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dalam Islam. Nah, hukum wajib ditegakkan untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Prinsip-prinsip penegakan hukum dalam Islam itu meliputi misalnya, 1. Keadilan bagi semua orang tanpa memandang status sosialnya maupun miskin ataupun yang kaya. Yang kedua, persamaan di hadapan hukum. Yang ketiga, itu tidak memihak dan tidak diskriminatif sama sekali. Yang keempat, yaitu menjaga hak serta martabat manusia. Rasulullah SAW memberikan contoh hukum harus ditegakkan kepada siapa aja tanpa pandang bulu balah ataupun bibit dan bebet bobotnya. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan fondasi utama dalam sistem hukum Islam. Tujuan penegakan hukum dalam Islam bukan hanya memberikan hukuman, tetapi juga menciptakan ketertiban, keamanan, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada tiga. Minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara.
Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi, kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik perlu mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar, partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar, ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam mendukung nilai-nilai demokrasi melalui prinsip musyawarah, mengajarkan kepemimpinan yang amanah dan adil, serta menekankan pentingnya penegakan hukum yang berlandaskan keadilan. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam mewujudkan masyarakat yang damai, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.